Halo Sobat Karang, selamat datang di podcast Komsos Karang Panas bersama saya, Ika. Hari ini kita bakal bahas tema yang banyak banget bikin galau generasi muda, terutama di awal umur 20-30 tahun, yaitu fenomena quarter life crisis. Contohnya apa nih Kak? Contohnya adalah viral PHK besar-besaran, susah cari kerja sampai tren kesenjangan sosial. Dan sekarang kita saat ini bersama dua narasumber kita yang tersohor. Yang tersohor di saat Eropa. Oke, akan saya perkenalkan satu-satu ya. Yang pertama ada Kak Ruth. Hai. Di sini dia sebagai Sekretaris Komisi Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan atau disingkat KPKC, Kevikepan Semarang. Dan saat ini sedang kuliah di Unika Magister Science Jurut S2. Halo Kak Ruth. Hai, halo Kak Ika. Lalu narasumber yang kedua, pasti teman-teman sudah pada kenal ini. Ya, orangnya begitu terkenal, lebih terkenal ya. Lalu ya terkenal juga. Lalu dia adalah bisa dibilang dedengkotnya Karang Panas. OFK-nya terutama dia. Dan beliau ini barusan nikah loh teman-teman. Melewati krisis. Penasaran nggak ya siapa ya? Oke. Tanpa babi bu akan kenalkan namanya Kak Leonardus Devi. Tangannya nih. Saat ini beliau menjabat sebagai Kabid Litbang dan Direktur Orama Psikologi di Orama. Halo Kak Devi. Halo. Halo Kak. Halo Kak. Oke. Kita langsung saja ya kakak-kakak. Masuk ke segmen yang pertama, yaitu realita Gen Z dan quarter life crisis. Berat kayaknya ya. Jadi beberapa survei saat ini banyak sekali Gen Z atau generasi muda yang mengalami kebingungan dalam menentukan arah hidup. Yes. Lalu menurut kakak-kakak sebenarnya QLC ini apa sih? QLC marak ya, sekarang jadi trending topik ya, terutama di media sosial. Kalau QLC sendiri itu singkatannya dulu, krisis quarter life crisis gitu. Jadi quarter itu seperempat abad biasanya di usia 25. Nah, ini biasanya kalau ada beberapa teori dari Erikson itu sekitar 20 sampai 30 begitu. Tetapi ada lagi teori menurut Arnett itu di dewasa awal. Dewasa awal itu 20-an, 19 sampai 29. Nah, biasanya di dewasa awal itu terjadi krisis. Nah, itu dinamakan QLC, itu quarter life crisis begitu. Kak Devi mau nambahin? Iya, betul banget. Sudah tepat sekali. Udah gitu doang. Iya, betul banget. Tapi dulu juga ngalamin QLC berarti? Nah, itu berbeda ya. Setiap individu berbeda gitu ya. Setiap generasi juga berbeda. Kalau sekarang kayaknya semakin berat ya, Dev ya. Nyari kerjaan susah. Nah, ini quarter life crisis itu yang di usia peralihan. Ya, di dewasa awal itu peralihan yang tadinya dia di SMA, terus lulus, terus mau kuliah nih, atau mau kerja. Nah, mereka sedang ada di taraf itu, sedang beradaptasi lah. Biasanya timbul nih krisis-krisis, misalnya kecemasan. Kalau sekarang banyak nyari kerjaan susah, kuliah juga biaya mahal ya Dev ya. Beda kalau kita istilahnya hitungannya generasi milenial. Ya, jadi berbeda juga sekarang generasinya, apalagi setelah COVID, dampak COVID itu sangat berpengaruh ya sekarang besar-besaran gitu ya Dev. Betul. Nggak usah tegang loh Dev, tambahin coba apa. Ya. Pada dasarnya memang ketika kita bicara QLC ya memang krisis seperempat abad ya. Tapi yang perlu kita tahu, menariknya adalah setiap fase ada krisisnya. Yes. Jadi tenang aja teman-teman, nanti sampai teman-teman usianya lebih dari 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, semuanya ada krisis. Luar biasa. Terima kasih. Ada, tapi krisisnya yang berbeda-beda. Nah, ini namanya kalau QLC karena quarter ya krisisnya di sini dan jadi fenomena sih. Ya. Gitu. Betul. Faktor penyebabnya apa sih kira-kira? Kenapa bisa menyebabkan quarter life crisis seperti ini? Penyebabnya siapa dulu nih? Kamu dulu nggak apa-apa. Oh iya. Saya nambahkan aja. Gantian dulu boleh? Oh boleh.
Insut. Oke. Ya, kalau KLC sendiri sebenarnya penyebabnya ada banyak ya. Faktor penyebabnya bisa dari sosial budayanya. Ketika kita bicara teman-teman di kota dan teman-teman di daerah itu juga ada bedanya begitu. Kemudian faktor pendidikan itu juga menjadi hal yang krusial juga. Kemudian faktor tetangga, mulut tetangga itu juga kadang kala ya karena suka membanding-bandingkan. Kalau zaman dulu mungkin mulut tetangga, tapi kalau zaman sekarang tuh medsos ya, suka membanding-bandingkan. Jempol medsos. Jempol medsos, betul. Bukan mulut, ya. Kalau dulu kan zaman dulu mungkin ini anaknya Bu ini sudah jadi ini, kamu kok nggak jadi seperti ini lah gitu. Kalau sekarang membandingkannya lebih luas karena sudah banyak medsos gitu ya. Tapi ketika kita bicara lebih dalam, mungkin ada satu teori yang menarik sih. Ketika kita bicara quarter life crisis atau krisis apapun begitu ya, ada satu teori dari Carl Rogers itu terkait soal self diri, bagaimana kita memandang diri kita. Kadang-kala krisis itu didasari oleh ketika ada real self, apa ya self atau diri kita yang sejati itu seperti apa posisinya, dan juga ideal self. Nah, ketika kita melihat media sosial, ada banyak hal ideal di luar sana yang sebenarnya belum tentu sesuai dengan real kita. Nah, maka itu menjadi salah satu penyebab ada sosok-sosok ideal di luar sana. Kalau zaman sekarang kan banyak selebgram ya, influencer merasa bahwa oh ternyata hidup mereka sangat mudah. Padahal nggak tahu di baliknya itu juga sebenarnya kan ada banyak struggle-nya juga. Nah, membandingkan diri kita dengan orang lain, versi ideal yang ada di luar diri kita itu juga jadi salah satu faktor ya. Ada lagi mungkin Kak Ruth? Iya sih, kalau sekarang kan kalau dewasa awal tuh masuknya ke Gen Z ya, dan Gen Z sekarang nggak bisa lepas dari sosmed. Jadi mereka akan melihat di sosmed, baik itu boleh nyebutin merek nggak? Instagram, TikTok gitu ya. Terus melihat influencer yang di usianya mereka, sesama usianya mereka kok bisa achieve nih gitu. Dan biasanya influencer itu settingnya kan flexing ya, maksudnya menampilkan yang begitu, tapi ada baiknya juga beberapa yang menunjukkan real life-nya. Nah, jadi ya itu dia, yang penting adalah algoritmanya kita dalam media sosial itu yang penting baik-baik aja dulu deh gitu, info-info yang baik. Ada ya konten-konten psikologi yang memberikan motivasi nih, kenapa sih kita yang gini gitu. Cuma catatan aja ya buat netizen, jangan menganalisis sendiri gitu apa yang dia alami, karena itu bahaya gitu. Kalau bahasa kita intervensi, nggak boleh intervensi sendiri. Oh kayaknya aku bipolar deh, oh kayaknya aku depresi deh. Nah kayaknya itu nggak boleh, lebih baik kita ke tenaga ahli profesional gitu untuk melihat kita krisisnya di mana dan bagaimana kita melampaui. Lalu kalau dari pandangan psikologi itu bagaimana cara menghadapinya untuk QLC sendiri? Ya, menarik ya. Menarik, terapis tuh ya, terapis. Mungkin sejalan dengan tadi teori yang kepribadian tadi ya, terkait soal real self dan ideal self. Kita tahu idealnya segini, real kita di sini. Maka yang harus dilakukan adalah sudah tahu diri aja. Itu poin yang paling penting, bahwa kita perlu tahu bahwa kita ini punya batasan. Saya selalu tidak sepakat dengan kata motivator bahwa semua orang bisa sukses. Jawabannya adalah tidak semua orang bisa sukses gitu ya, dan tidak semua orang bisa kaya. Orang kaya, orang sukses itu terjadi ketika dia berhak mendapatkan dan dia punya kesempatan, tapi juga dia punya kesiapan. Maka kalau kita pengen ideal, kita perlu mempersiapkannya supaya apa? Supaya real self kita ini jadi perlahan-lahan naik. Tapi kalau selama kita tidak mengurangi jaraknya antara ideal self dan real self kita, ya secara otomatis kita akan selalu resist. Maka kalau kita mau bertumbuh sampai ke versi ideal kita, ya pelan-pelan aja bertumbuh, satu langkah demi satu langkah demi satu langkah. Itu sih salah satu hal paling sederhana yang bisa dilakukan. Tapi mungkin ada tambahan lagi, Kak Ruth. Tambahannya mungkin sebelum memasuki dewasa awal itu mungkin SMA gitu ya, mempersiapkan dari situ juga. Di SMA itu biasanya di sekolah-sekolah SMA ada guru PP. Guru PP ini biasanya membantu untuk murid-murid ini mengarahkan kuliah di mana gitu ya. Biasanya kampus-kampus juga masuk juga ke sekolah-sekolah SMA atau SMA-nya yang berkunjung nih, banyak ini sekarang nih konten-konten SMA yang berkunjung ke kampus, salah satunya Unika.
itu juga membuka untuk SMA-SMA lain untuk bisa berkunjung. Oh, ini fakultas psikologi, ini fakultas ekonomi. Jadi mereka tahu nih, oh fakultas ekonomi ini belajarnya seperti ini, fakultas psikologi belajarnya hari ini. Jadi dia bisa mempersiapkan dari situ. Atau tidak semuanya kuliah juga sih ya. Mungkin untuk nggak kuliah bisa bekerja. Passionnya apa sih kamu dilihat? Itu persiapannya sebelum memasuki masa itu dan dibicarakan juga dengan orang tua. Nah, ini krisis ini biasanya juga terjadi komunikasi dengan orang tua gitu ya, karena melihat tadi real life-nya kenyataannya kok gini ya, tapi kok yang dihadapkan orang tua berbeda sudut pandangnya. Nah, ini dikomunikasikan baik-baik dengan orang tua gitu sih. Kak Ruth dan Kak Devi, ini tuh saya ada pertanyaan ya. Boleh. Ini masuk pertanyaan pribadi saya. Oh, boleh. Oke. Curhat nih. Sudah. Dulu tuh waktu SMP, ya saya kan belum tahu nih mau masuk mana. Saya itu Masuk SMA. ya masuk SMA-nya mau di mana kan saya belum tahu. Nah, saya kan sekarang di farmasi nih. Oke. Tapi ternyata itu setelah saya bekerja kurang lebih 5 tahun ini tuh saya merasa kayak, oh aku nggak ada goal apa-apa nih kerja di sini. Terus kalau lihat orang-orang kayak, oh dia kok bisa menemukan jati dirinya, oh aku suka ini, aku suka itu, terus aku kok bisa kompeten di bagian ini, kompeten di bagian itu, tapi aku nggak ngerasain itu. Jadi Kayak aku kayak stuck gitu loh hidupnya di jurusanku yang ini. tapi happy nggak? Misalnya stuck, kadang tuh kan stuck kan maksudnya jalin ya udahlah happy gitu, atau bener-bener sudah kayak stres sampai ke depresi gitu? Kalau stres sama depresi Enggak, sih, paling ya. kalau kena masalah aja lah itu baru sampai bener-bener stres yang sampai terpuruk banget. Itu aku tipikalnya gitu sih. Terus aku mikir apa gara-gara dulu aku ikut-ikut teman ya, karena kan waktu masuk SMA farmasi aku hitungannya ikut-ikut teman sih. Apa sama Jadi kau kayak- teman-teman nih? Iya. Farmasi aku ikut deh gitu Iya, ya. iya, betul. Jadi sekarang kayak B aja gitu ya. Iya, betul. Kayak rasanya kayak mau ada nggak keinginan kayak pindah deh gitu atau cari kerjaan lain gitu? Nah, itu. Itu. Ya, bingung. Bingung. Lah inilah contoh QL sih. Ada kebingungan, jadi ada bingungan lalu harus bagaimana arahnya gitu ya. Dan tadinya yang aku underline Devi, yang berbahaya adalah membandingkan dengan yang lain. Itu yang kadang membuat seseorang tuh juga bingung juga. Rumput tetangga lebih hijau gitu ya. Iya. Kalau Devi gimana? Ya, cocok. Devi gitu. Kita nggak bingung loh nanti Iya, loh. semakin bingung ya. Iya, aku juga bingung menjawabnya. Mungkin dipandu dengan beberapa pertanyaan sih. Satu, Ika sendiri misalkan tadi kan merasa bahwa 5 tahun terakhir kok merasa kok stuck ya. Ya, betul. Stagnan. Pertanyaan paling dasar dulu. Sebenarnya tujuan Ika bekerja itu untuk apa? Itu dulu ditanyai, silakan dijawab dulu, jawab sendiri gitu ya, nggak usah di sini, nggak apa-apa sih, kalau mau jawab juga nggak apa-apa juga gitu ya. Untuk apa Ika? Bekerja, nih aku sekarang sih cuma cari uang. Cari uang, betul. Nah, pertanyaan kedua, apakah cari uang harus selalu sesuai dengan passion kita? Kalau aku sih iya sih. Karena Harus kan sesuai aku ya? Dulunya di situ ya. Hmm? Jadi kerjanya juga harus di situ. Gitu. Jadi kayak nggak ada kompeten lain gitu loh untuk aku cari kerja di mana-mana. Seperti Oke, itu. karena kompetensinya di sana ya, karena Iya, kompetensinya di sana. Ketiga, dari dua hal itu memungkinkan nggak kalau Ika misalkan pindah jurusan, jurusan itu dalam artian pindah jurusan kompetensi yang lain ya, Mencari kerjaan mencari yang lain pekerjaan gitu yang ya. lain sesuai dengan apa yang diinginkan begitu. Tapi dalam dirimu ada yang kamu inginkan sebenarnya? Ada. Oh ada. Mau jadi psikolog. Oh, jadi psikolog, iya. Berat tuh. Jadi psikolog ya. Iya. Dulu malah cerita dikit ya Mas ya. Boleh. Dulu malah aku sebelum farmasi tuh pinginnya sih ya psikolog. Tapi ya karena ndak bisa ya, bapak pinginnya kamu jadi farmasi ya. Soalnya ibu kan juga orang kesehatan. Oke. Jadi bapak tuh pinginnya, oh kamu masuk kesehatan juga. Tapi Mhm. aku manut sih Mas orangnya, terus ya udah akhirnya tak jalani sampai sekarang sih. Oh, oke. Kalau ada kesempatan ya Pengen pingin kuliah lagi kuliah Kuliah lagi. tapi beda jurusan. di fakultas psikologi gitu Iya, karena betul. psikolog Nah, ya
Yes. Itu masuk tuntutan orang tua juga ya? Masuk gak sih? Tuntut ya, bisa dikatakan tuntutan atau harapan ya, karena yang sudah melihat orang tua itu sebenarnya kan mengarahkan kebaikan. Cuma kadang kita anak-anak kok nggak sesuai harapan, kayaknya kok jahat banget sih ya gitu ya. Kok orang tua kok kayak gitu ya, kok gitu. Cuma pasti mereka akan melihat anakku ini yang terbaik untuk anakku begitu. Karena melihat mamahnya dan ini mungkin pekerjaan yang pasti gitu. Cuma di situ apakah ada miss cara komunikasi untuk ngobrolin isi hatinya Ika, aku maunya kayak gini loh ayah ibu gitu. Apakah itu sudah pernah dibicarakan sebelumnya? Dan saat berbicara dengan orang tua, saran saya adalah mengambil momen-momen yang pas gitu. Misalkan setelah makan malam ada ngobrol bersama, atau di mana ayah ibu yang tidak capek, lah kita masuknya juga enak dan kita mengutarakan harapan-harapan. Dan biasanya perlu kita meyakinkan orang tua bahwa aku mampu loh gitu. Kalau misalnya ditanya, kalau mau psikolog apa kerjanya, nah itu kan ada keraguan tuh, nah gitu. Jadi persiapan secara narasi dulu nih, literasinya apa sih, nanti kalau misalnya aku yang disampaikan ke orang tua begitu. Karena meyakinkan orang tua tuh nggak cuma sekali dua kali sih ya, betul, harus komunikasi ya, berkali-kali begitu. Malah curhat saya. Apa-apa. Saya lanjut pertanyaan selanjutnya untuk Kak Devi. Ya boleh. Kalau dari pandangan gereja melihat fenomena GLC ini, terutama mana ya ini? OMK Senior Keren gereja sekali. ya, silakan Pandangan Mas gereja Devi. ya. rata-rata gereja ya sekarang di OMK-nya ya. Oh iya, pandangan gereja ya, agak berat ya. Berat. Kalau pandangan saya malah saya tahu. Mungkin pandangan saya aja ya, terkait soal GLC. Yang tadi sempat saya mention di awal bahwa GLC itu ya memang bagian dari hidup. Memang sekarang aja ada namanya GLC ya. Tapi sebenarnya ya berbahagialah kita sebagai manusia bahwa setiap jenjangnya kita akan mengalami krisis gitu. Nah, kalau pandangan saya sendiri sih sebenarnya ketika kita bicara soal GLC, ya balik lagi bahwa setiap orang tuh pasti mengalami hal sama. Kita perlu tahu juga bahwa kadangkala kita membandingkan pada orang yang punya privilege, Oh ya kan? Kamu enak, hidupnya jauh lebih lancar, orang tuanya mungkin punya duit yang lebih kaya begitu ya daripada aku. GLC ku akan lebih gak nyaman daripada kamu yang punya privilege. Pertanyaannya harusnya dibalik. Ketika kamu dikasih privilege, kamu bisa nggak menerima tanggung jawab itu? Bukankah sebenarnya kita itu diberikan tanggung jawab ketika kita mampu? Jangan-jangan ketika kita punya privilege tertentu, justru kita malah jadi ancur gitu. Belum tentu loh orang yang punya privilege itu akan sukses juga nantinya begitu. Nah maka ketika kita bicara GLC ya yang paling bisa dilihat adalah kita lihat di diri kita dulu aja bahwa apakah kita sebenarnya mampu. Kalau cuma ingin, kalau cuma mau, semua orang mau. Semua orang mungkin mau jadi kaya, semua orang mau jadi sukses. Tapi masalahnya happy gitu semua ya. Pengen happy semuanya, hidupnya happy, nggak ngelewati krisis. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita mampu dan mau menerima konsekuensi dibalik kebahagiaan itu. Gitu. Tentu ini menjadi menjadi refleksi kita bersama ya, karena tadi gereja nih ya. Bahwa kita perlu melihat diri kita juga begitu. Kalau gereja mungkin lebih ke iman ya. Iya betul. Iman. Jadi kalau saya pribadi gitu, kalau dalam konselor tidak selalu dengan teori, tetapi kita kembali lagi gitu kan ke iman kita masing-masing. Kita bukan berpatok pada gereja juga. Kalau misalnya itu di luar gereja, bahwa kita kembali lagi ke Tuhan, berserah begitu ya dengan apa yang udah kita capai. Bukan terserah, tapi berserah apa yang pengen kita tuju, tapi agar tadi nggak sampai krisis itu nggak apa-apa, tapi kalau ketika krisis itu sampai memuncak levelnya sudah tinggi, nah itu kan berdampak dalam perilaku kesehatan kita juga, kesehatan mental health gitu. Jadi kalau sudut pandang gereja nambahin ya lebih kepada berserah gitu ya kepada Tuhan gitu, bahwa gereja juga mengajarkan bahwa sesuatu yang berlebih juga nggak baik. Nah, jadi berserah, lalu lebih kalau di psikologi ada yang namanya spiritual ya, relaksasi gitu, apa yang membuat
damai, misalnya kalau dengan berdoa gitu kan, dengan berdoa mau novena apa itu lakukan, just do it gitu. Kalau itu membuat kalian lebih relax begitu. Gitu sih tambahan. Saya ingat satu ayat, tapi cuma separuh Asik. tok. Separuh aja. Semoga ingat ya teman-teman ya. Teman-teman ingat ayat loh, nggak apa-apa. Iya iya. Apa itu? Carilah dulu kerajaan Allah. Asik. Apa tuh selanjutnya saya kok lupa ya. Tapi itu menjadi salah satu hal yang bisa di headline kan, bahwa ya ketika kita bicara krisis tertentu ya carilah dulu kerajaan Allah supaya apa ya belakangnya aku agak lupa ya. Mungkin teman-teman yang tahu ya. Lihat. Langsung GPT ya. GPT apa itu ya? Betul. Datanglah kepadaku kamu yang berbeban berat. Nah, maka kamu akan itu. dilimpahkan. Yes, kadang tambahannya banyak nih karena banyak yang kalau aku baca di komen ya, netizen di situ kayak merasa sendiri, kayak kalau orang Jakarta gue kayak orang sendiri deh, kayak gue berat banget sih hidup gue gitu kan. Nah, itu yang berbahaya gitu, bahwa kita nggak sendiri. Kalau secara gereja kita ada Tuhan Yesus gitu loh, yang kalau kita ke gereja kita lihat korpus, kita atau yang gereja lain kalau tidak ada korpus ya kita lihat salib, bahwa sebelum kita ada yang lebih menderita gitu, dan kita belajar di situ untuk bisa terus bangkit gitu. Itu sih tambahan. Cukup kali ya, kayaknya berat banget ya orang-orang kalau agama ya. Maaf. Dari pandangan gereja ya. Iya. Terselip ayat-ayat. Ayat-ayat Alkitab ya, yang diingat tapi separuh ternyata. Nggak apa-apa, yang penting ingat. Yang penting ingat ya, sedikit ingat. Jadi PR ya Mas Devi buat ngapalin ayat. Siap, boleh ya. Termasuk teman-teman ya, nanti di iya. kolom komentar ya. Oh, iya, Ditunggu kolom ya. komentar. Tolong ingatkan Tolong saya. ya. Ya. Lalu ini ada pertanyaan lagi dari saya lagi. Boleh Boleh nih, curhat kedua nih. Misalnya saya kan punya banyak teman. Mhm. Tapi ketika kenapa di kerumunan teman saya itu tuh saya kadang merasa sendiri. Jadi kayak ada perasaan sendiri gitu loh. Emptiness. Iya, perasaan sendiri kosong, terus kayak oh semua orang mengabaikan aku. Contohnya apa nih? Misalnya nih, yang part itu Mbak Ika ngerasanya Oh apa? ya, biasanya selalu terjadinya di kerjaan sih. Ah. Ya begitu. Jadi kayak ya aku sendirian. Ya memang ada teman-temanku di situ. Tapi kayak aku merasa sendiri, kayak oh mereka mengacuhkan aku. Gitu. Terus kalau misalnya nanti mereka kayak mendekat gitu, terus aku kayak malah menarik diri. Jadi enggak yang langsung merangkul, tapi menarik diri kayak apa sih? Gitu loh. Kalau nggak ada dicariin, kalau ada dijauhi. Itu masuk GLC gak sih Mas? Gimana nih? Siapa dulu nih? Monggo Kak Ruth. Mungkin benang merahnya mungkin tadi ya, yang ada sesuatu yang belum selesai di Mbak Ika, merasa bahwa yang awalnya tadi ikut-ikut teman, lalu kerjaan ini kok kayak gini, pengen ada pandangan yang lain lah, itu yang mungkin secara bawah sadar belum selesai gitu ya. Lalu nggak tahu nih teman-teman ini apakah ada konflik sebelumnya atau masalah sebelumnya yang membuat Mbak Ika nggak merasa aman dan nyaman di pekerjaan itu. Kalau seandainya nggak ada, kita refleksi nih diri kita, kenapa sih kok aku menarik diri. Kalau memang ada konflik yang belum terselesaikan dari salah satu mungkin teman itu, ya itu untuk merefleksikan itu ya, ada apa ya aku ya, supaya ada engage, ada apa ikatan gitu ya yang baik secara emosional, secara perilaku gitu. Lebih merefleksi dulu gitu, atau memang itu tadi ya yang tadi kayak keseret-seret nih ke bawah nih sampai kantor, sampai ke kerjaan kayak kayak malas banget nih pagi ketemu temen ya gitu. Mungkin yang tadi sih yang menurutku gitu sih Dev ya, karena ada yang tadi yang belum selesai jadi kayak ke bawah gitu sih. Itu ya. Yang harus tahu adalah Mbak Ika sendiri. Kenapa kok sampai di fase itu? Cuman pesannya satu sih paling, apakah perasaan itu ketika nggak ada merasa diabaikan, ketika ada malah berusaha menjauh, apakah itu berpola? Berpola itu dalam artian bukan hanya di tempat kerja tapi di tempat yang lain juga. Nah itu juga bisa berbeda juga case-nya kan. Kalau hanya di tempat kerja ya mungkin karena ada unfinished tadi ya terkait soal aku nggak pengen nggak pengen kesana, mungkin kesana. merasa stagnan gitu ya. Atau kalau ada yang lain lagi ya perlu diproses bersama Mbak Ruth. Gak salah nih, orang malu. Ya, Mbak curhat-curhat gitu boleh ya? Boleh banget. Kalau simpan sendiri lah bahayanya tadi itu, yang nanti bisa kayak meledak. Burn out gitu ya? Burnout ya betul. ya.
begini teman-teman yang nonton, baik yang dari Karangpanas atau luar Karangpanas. Di Karangpanas ini sendiri ada yang namanya pelayanan sahabat keluarga, Ika. Jadi sahabat keluarga ini gratis, ya, tidak berbayar. Ini namanya gratis, tidak berbayar ya, tidak berbayar. Di dalamnya situ ada ahli tenaga profesional seperti psikolog, ada konselor, ekonomi, kesehatan. Nah, jadi yang kayak tadi teman-teman yang mengalami krisis, QLC ini bisa menghubungi hotline sahabat keluarga. Nanti juga bisa curhat yang merasa sendiri nih, misalkan nggak ada teman, kayak misalnya Ika tadi ya, merasa kayak aku sama teman-teman kok nggak deket, aku mau curhat kemana. Nah, bisa sometimes kita perlu ya teman gitu. Ini tapi teman yang positif gitu ya, yang green flag bukan red. Asik. Gitu. Kami ada sahabat keluarga, jadi bisa mendampingi teman-teman yang membutuhkan orang baru yang bisa dipercaya, bisa untuk curhat begitu. Saya juga ada di situ. Promo. Yes, keren banget. Ngeri pul. Jadi ada yang promo? Mau Wis promo ya ampun. Ada Kalau ya? ini tadi yang gratis saya berbayar. Iya loh, silakan. Kami sih layanan psikologi profesional gitu ya. Layanan psikologi basisnya profesional. Kemudian kami ada beberapa psikolog, konselor juga ada, dan juga psikoterapis. Psikoterapis itu yang memang terkhusus untuk terapi-terapi tertentu dalam dunia psikologi gitu ya. Ada hipnoterapis, kemudian ada brain spotting, itu yang berbayar. Tapi ini kami sedang mengembangkan. Asik. Mengembangkan. Ada yang baru nih kayaknya. Ada yang baru. Mengembangkan salah satu tools melalui WA, jadi curhat secara gratis. Nanti yang bales 100% AI. Tapi AI yang sudah diberikan kecerdasan buatan untuk memberikan respons yang hampir mirip dengan manusia, tetapi bukan manusia dan bukan profesional. AI ini tidak bisa mendiagnosa kamu sedang seperti apa, bipolarkah atau apapun, tetapi hanya sebagai teman cerita. Tadi kalau ada sahabat keluarga di gereja, kami secara swasta, swadaya begitu ya, ada toolsnya namanya Aira. Jadi Talk with Aira. Jadi itu AI, WhatsApp AI yang sedang dikembangkan tim Orama. Ini sudah publish, jadi teman-teman kalau mau nanti silakan. Udah launching kecil-kecilan, tapi ini lagi kami lakukan untuk beberapa orang, nggak beberapa sih. Kalau yang mau pakai silakan pakai aja, kami berikan secara gratis cuma-cuma. Sebelum memang teman-teman nanti dihimbau untuk ke profesional gitu ya. Jadi tidak bisa menyelesaikan secara profesional psikolog, tetapi menjadi teman cerita. Kalau nggak ada teman, ngerasa nggak ada teman, udah curhat aja sama dia, nanti dia akan merespons 7 kali 24 jam. Aduh. Itu. Kalau dengan psikolog manusia kan kadang-kala malam tidur ya. Ada waktunya ya. Iya, padahal kalau fase-fase galau itu biasanya jam 10 malam ke atas ya. Jam 10 sampai jam 3 pagi itu aduh ya ampun gitu ya. Kok hidupku kayak gini banget gitu. Nah, itu Aira sempat akan menemani teman-teman 7 kali 24 jam. Nanti bisa di-share di link ya, boleh. Kalau mau boleh, silakan dipakai mumpung masih gratis. Tapi nggak tahu sih, gratis terus kayaknya gitu ya. Silakan dipakai aja gitu. Akan naik di hari Senin gitu nggak ya? Senin akan naik ya. Jadi AI yang lebih ke psikologi gitu ya. Psikologi jadi seperti gitu konselor, ya. tetapi bukan menggantikan peran profesional ya, psikolog atau psikiater. Dia tidak bisa mendiagnosa, tidak bisa memberikan obat juga gitu, hanya sebagai teman bercerita. Daripada mungkin teman-teman yang nggak punya teman ya untuk cerita gitu. Itu sih. Lalu kita sekarang akan masuk ke segmen 3. Misalnya kayak, ayo toh kamu udah nikah, ayo toh kamu bawa cari pacar biar kamu nggak sendirian. Gitu. Nah terus bagaimana cara anak bisa terbuka sama orang tua? Ya. Karena kan terjadi kayak gapnya kan jauh ya antara anak sama orang tua, mungkin 20-30 tahun. Bagaimana cara yang tepat? Berarti kalau dari parenting apa maksudnya untuk dengan orang tuanya gitu atau orang tua ke anak orang tua lebih ke anak dan orang tua. Bagaimana cara anaknya biar bisa terbuka begitu dengan orang tua? Oke. Penjelasannya gimana ya? Jadi video dulu deh. Oh boleh. Menarik sini ya. Ya, selamat malam.
Untuk orang tua, jangan, maksudnya kita nggak mau ini ya, bukan mau menghakimi Enggak, kita atau nggak akan menyalahkan karena tidak ada sekolah untuk orang tua ya. Betul, Maka pasti banyak betul, kesalahan, betul, termasuk betul, kita betul. juga sebagai Masih anak belajar. ya. Iya, Kita iya. saling belajar. Lah, itu adalah kuncinya, justru adalah saling belajar. Jadi yang belajar bukan hanya cara kita berkomunikasi dengan orang tua dengan sopan dan santun, tetapi juga orang tua pun juga perlu belajar memahami bahwa generasinya berbeda, juga perlakuannya perlu berbeda. Maka kalau saya pikir ya, saya pribadi berpikir adalah mungkin titik temunya adalah orang tua dan anak ini mau sama-sama belajar. Yang anak mau belajar mengerti pandangan orang tua, yang orang tua pun mau belajar untuk mengerti bahwa dunianya sudah berubah tidak sesuai dengan dunia yang mereka tahu. Jadi sama-sama belajar. Tentu harapan orang tua adalah harapan yang baik, bahkan terbaik. Tapi kadangkala yang terbaik menurut orang tua itu terbaik di zamannya, bukan di zaman ini. Maka kalau kita hidup di saat ini, maka orang tua juga perlu belajar bahwa zamannya sudah berubah, polanya sudah berubah, dan pandangannya juga mungkin sudah berubah. Dan anak pun juga perlu paham bahwa orang tua kita hidup dengan zamannya, maka kita juga perlu memahami bahwa oh ya, yang terbaik untuk mereka itu seperti ini. Tapi yang paling penting kita juga mengkomunikasikan dan mengupayakan bahwa oh ini loh mah, oh ini loh pah, bahwa ada hal-hal yang berbeda. Kan sangat beda banget ya dulu ya. Dulu nggak ada YouTuber, nggak ada selebgram. Sekarang selebgram nggak usah kerja di kantoran sudah dapat uang kalau tujuannya tadi uang gitu kan. Maka kita pintar-pintar aja menjelaskan. Mungkin dulu jadi PNS itu menjadi idaman gitu ya. Mungkin zaman sekarang orang mau jadi PNS, nggak dulu deh mah, nggak dulu deh apa gitu ya. Tapi kan ini ada gap kan, karena pengetahuan bapak ibu kita, orang tua kita kan, Betul. ya PNS ini hal yang sangat didam-idamkan. Sementara di tahun-tahun kita, tahun-tahun generasi Z, kemudian bahkan milenial pun juga kayak gitu ya. Betul. Alpha apalagi yang sudah sangat terbuka. Benar. Bahwa kita punya banyak contoh anak-anak muda yang mungkin uangnya jauh lebih banyak dari kita ya. Karena jadi influencer gitu kan. Nah, itu kan gapnya sudah beda sendiri. Maka titik tengahnya menurutku ya belajar sih, saling belajar satu sama lain. Mungkin ditambahkan nggak, Ruth? Tambahan ya, kalau Boleh. ada beberapa ahli gitu ya, teori di dalam psikologi menambahkan bahwa sosial budaya itu juga pengaruh. Sosial budaya yang mempengaruhi orang tua dan pendidikan. Dan kita tidak bisa memukul rata ya, maksudnya harusnya kalau orang tua tuh lebih pinter nih gitu kan. Ada anak-anak yang menganggap gitu, bahwa atau kebalikannya, orang tua malah bahwa kamu yang lebih paham loh yang di era sekarang gitu kan. Harusnya kamu lebih ini. Nah, itu juga ya tadi kembali lagi komunikasi, bahwa antara orang tua dan anak, keinginannya anak yang bisa lebih menjelaskan dengan meyakinkan, dan latar belakang pendidikan itu juga ya. Kalau misalkan ada beberapa orang tua yang udah melek, beberapa teman-teman kampus yang Gen Z gitu juga sudah ada ya orang tuanya yang udah kayak melek, oh iya deng, aku tidak bisa memaksakan nih anakku ini begini. Tapi kalau yang belum melek gitu, nah yang bisa meyakinkan adalah seperti kata dia anak-anak ini gitu kan. Anak lalu aku mau kerja aja deh sebelah ke orang tuanya gitu kan. Apa kerjaanmu? Pasti kan orang tua pengen tahu nih anaknya ini bisa nggak sih. Dan orang tua kembali lagi, orang tua nggak mau sebenarnya kalau anak ini jadi susah ya. Nanti kamu gimana? Nah, kadang ekspektasi, kekecewaan itu juga berpengaruh juga kepada orang tua dan anak-anak ini. Kalau pendidikan ya dipersiapkan sih sejak mungkin sejak SMP, SMA gitu ya. Apa sih langkah-langkahnya? Jadi dunia teknologi ini tidak membuat kita semakin mundur, tapi kita malah lebih belajar lagi dengan kecanggihan dunia teknologi dan informasi-informasinya. Lalu untuk masuk ke masalah tekanan orang tua pada anak, apakah itu bisa memperparah QLC pada anak? Mana ya? Pertanyaan yang menarik sekali ya. Selamat malam semuanya. Masalah tekanan nih, aduh, sampai sekarang juga tertekan ya mungkin ya. Gak cuma Gen Z aja ya, semua masih tertekan ya. Gitu. Apalagi tertekan mau perang dunia ya, tertekan ya. Gimana, udah nyiapin bambu runcing? Udah kepake kemarin buat sate. Bambu kuning ya. Tekanan orang tua apakah membuat semakin parah? Mungkin ya. Mungkin. Karena kalau kita bicara
psikologis dan mental orang kan beda-beda ya. Mungkin ada beberapa orang yang kuat dengan tekanan Ya. tertentu, ada beberapa yang baru ditekan dikit sudah nggak kuat begitu. Maka perlu dilihat juga dalam artian mungkin jadi salah satu faktor tapi bukan satu-satunya faktor sih gitu ya. Betul begitu ya Kak? Kira-kira ya kayaknya gitu ya. Iya, Kalau betul. betul. Nah, ya tekanan ya itu jadi seberapa level tekanan Ya, itu betul. gitu ya. Dan itu mempengaruhinya juga seberapa besar gitu tekanan itu. Nah, kalau memang dari sisi kebaikan ya, mau orang tua menekankan kalau kita mungkin kurang disiplin, lebih menekankan lagi disiplin itu kan untuk kebaikan kita sendiri gitu. Itu it's okay, tapi ketika kita boleh masuk nih generasi sandwich nih ya. Kalau itu kan termasuk tekanan ya, dimana dia sudah harus bekerja, memikirkan untuk dirinya sendiri aja susah, tapi dia harus memikirkan keluarganya, harus membiayai ini itu. Nah itu bisa dikatakan itu benar-benar tekanan yang zaman sekarang ngedikan ya Dev ya, maksudnya untuk pekerjaan aja susah begitu. Lalu mungkin dia mau punya cita-cita yang lain tapi tidak bisa, itu bisa masuk ke dalam QLC ya, tekanan krisis yang dia sulit ini untuk bagaimana aku bisa menghadapi gitu. Tapi kalau tekanan-tekanan itu wajar terjadi di dalam diri kita dan kita bisa melampauinya, itu malah jadi pembelajaran buat kita gitu. Jadi lebih ke arah yang lebih baik. Dan mungkin mindset ya, pola pikir bahwa semuanya mindset ya. sekarang yang kepala enggak ya. Itu sih dilihat lagi bahwa ini tekanan atau memang dukungan baik nggak sih dari orang-orang sekitar, dari orang tua kita gitu. Ya. Itu sih. Lalu menyambungnya tadi, bagaimana caranya melihat apakah itu tekanan atau dukungan yang baik? Seperti itu. Menarik ini ya. Ya, selamat malam teman-teman. Gimana ya? Kita kayak menerawang ya. Lebih ini mengkerucutnya apa nih? Misalnya tadi contohnya apa ya? Contohnya apa tuh tekanan? Tekanan yang kamu rasakan aja deh Kak. model QLC. Atau mungkin teman-teman di sini gitu kan. Mungkin Apa ada yang ini? ngerasa Teman-teman ditekan tertekan orang tua gitu ya. Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oh iya lah. Boleh loh. Sesuatu hal Iya. yang Kita mau bisa sharing di kolom komentar gitu ya. Iya, Dan betul. nanti bisa di kolom komentar itu bisa saling berbagi nih. Oh ternyata Iya, krisisnya gini-gini nih. Nah, Iya. itu juga pengaruh juga jadi kan ada faktor dalam dan luar nih. Kalau dalam tuh mungkin dari diri kita, luar mungkin di lingkungan sekitar orang tua gitu ya. Kalau dari dalam mungkin kita ada sesuatu yang misalkan nih dari dalam nih kita kayak punya pikiran sendiri. Lalu dari luar kok sepertinya kalau orang tua nggak mendukung, apalah itu tambah lagi. Mungkin ada lagi yang habis diputus pacar, habis itu dipecat, tuh double combo tuh krisisnya. Nah itu gagal nikah. gagal nikah, ditinggal nikah gitu iya. ya. Apalagi dipecat, mau nyari kerjaan susah lah. Itu juga begitu sampai rumah merasa tidak ada dukungan gitu kan. Nah itu menjadi tambahan, jadi kayak tertekan. Jadi bentuknya luas ya Dev. Iya, Tertekan tuh tekanan luas. gimana? Dan ya kita kalau mau ngasih saran dan masukan ya sesuai kondisi seseorang itu sih, tidak boleh meraba-raba gitu aja. Tergantung masing-masing Yes, pribadi ya. individu juga beda-beda. Nggak bisa gitu ya. ditembak, oh harus gini harus gini. Iya, betul. karena tekanan setiap orang kan beda-beda ya. Ya, Ini kalau ini ngerasa ditekan, kalau di ini baru ditekan kan beda-beda juga gitu kan. Nah, Beda mas. ini krisisnya beda dia memang. Belum selesai krisisnya. Kayaknya krisis kulit kok mas. Krisis kulit. Krisis kulit. Iya nih. Kalau butuh obat. Oh siap. Saling ini ya kita ya berkolaborasi ya. Iya, betul. Lalu lalu ada fenomena misalnya aku mau nikah aja buat menyelesaikan masalah. Bagaimana pendapat gitu Kak ya. Devi dan Kak Ruth? Yang udah menikah ya. Yes. Oh yang baru nikah nih. Ini Gimana pertanyaan nih? yang menarik nih. Kenapa memutuskan untuk menikah? Ya. Selamat malam teman-teman ya. Malam. Jadi Keringetan langsung ya? keringetan ya. Apakah menikah adalah jawaban dari semuanya? Jawabannya adalah tidak. Karena menikah itu menjadi salah satu cara kita untuk masuk ke masalah berikutnya gitu ya. Ya kita perlu tahu lah ya, karena kita sudah punya masalah, ketemu orang yang mungkin aja punya masalah akan double combo masalahnya gitu ya. Maka quarter life crisis ini sebenarnya bukan diakhiri dengan menikah, karena nanti akan jadi mungkin muncul permasalahan baru, tetapi
mungkin sebagian orang juga dengan menikah adalah salah satu solusi mungkin ya. Mungkin. Tapi memang kalau kita nggak bisa mukul rata, tetapi kalau yang ideal kita selesaikan dulu apa yang menjadi beban kita, krisis kita masing-masing supaya siapapun yang Ika nikahi ke depan, gila banget. Amin. Itu bukan untuk menyelesaikan beban yang Ika punya, tapi membantu atau menyelesaikan beban berdua, bukan cuma menyelesaikan bebannya Ika atau mungkin Ika jadi penyelesai beban suaminya gitu ya, tapi ya ini akan punya beban baru gitu ya, apalagi kalau punya anak dan lain-lain begitu kan. Bukan berarti tidak mensyukuri punya anak, tetapi itu kita harus realistis saja bahwa ada banyak hal yang perlu dipersiapkan gitu ya, termasuk pernikahan ya. KLC misalkan, KLC-nya karena nggak punya uang, kita mau menikah butuh uang. Semakin kumpul. Jadi semakin kesini semakin mahal ya. Iya, kebutuhan semakin mahal soalnya. Jadi perlu dilihat dulu bahwa menikah itu bukan jadi satu-satunya solusi, tapi kalau mau coba juga nggak apa-apa. Toh itu juga hidupnya teman-teman sendiri, gitu ya, bukan hidup kita ya. Jadi tanggung sendiri, enggak gitu. Tanggung sendiri dong, iya dong. Nah, barusan tadi hari ini aku lihat nih komen netizen gitu kan, karena ada kasus ya KDRT gitu ya di media sosial. Ada komen yang bagus, top komen di atasnya itu ngomong bahwa sebelum berkembang biak, berkembang baiklah dulu. Mantap banget ya ampun, keren banget rasanya ya, keren banget ya ampun. Iya. Kayak benar juga ya. Jadi ya tadi krisis orang sekarang aja, kita zamannya krisis gitu kan. Ya, ada betul. juga komen lagi pacaran masa ya mau perang gitu kan ya. Belum selesai gitu ya. Betul. Jadi ya tadi kita judulnya krisis, kita lihat nih masing-masing dulu nih, ada nggak sih krisis yang belum terselesaikan. Lalu kalau menikah ada muncul lagi nih krisis-krisis baru, bisa nggak sih kita menghadapi itu gitu aja sih. Bukan solusi ya untuk menikah ya. Pikirkan lagi. Dipikirkan lagi, betul. Mahal. Nggak nakut-nakutin. Untuk teman-teman yang selalu berpikir aku mau nikah dulu, aku capek, aku mau dinafkahin. Iya, kalau dapat yang nafkahin, kalau yang harus nafkahin, aduh. Benar. Jadi harus hati-hati, jangan asbun. Jangan asbun. Siapkan mental dulu. Yes. Jangan lihat rumput tetangga lebih hijau gitu ya. Kayak aduh, nikah sama influencer kaya nih. Nah, belum tentu kan ya. Macam-macam ya teman-teman. Serem banget rasanya. Jangan macam-macam. Ika pernah kepikiran kayaknya ya, aku nikah aja deh. Jangan itu hati. Enggak sih Mas. Takut. Belum siap. Ini saya ada pertanyaan untuk Kak. Boleh. Asik. Kan perang dunia lagi. Iya, sebagai ahli geopolitik ya. Ada tombol nuklirnya. Betul. Ya, ini kan jadi bikin orang PT ini. Ya. Gimana nih kalau misalnya gimana caranya biar kita tetap puas menghadapi situasi yang bisa jadi lebih genting. Ngeri banget ya. Pertanyaannya bagus sekali ya. Selamat malam teman-teman. Terima kasih. Karena masuk ke ini ya, dunia politik ya. Nanti kalau ada bakso kan aku takut ya. Bakso di luar itu ya. takut ya. Iya, gimana ya? Gimana? Kalau saya sih tidak usah terlalu muluk-muluk ya mikirin Kan banyak harus dipikirin ya kalau kita ya. Karena kayaknya kita perlu mindful aja dengan hidup kita ya. Ternyata krisis kita lebih banyak daripada perang ya. Civil war-nya lebih banyak dibandingkan di luar ya. Bener. Jadi ya kita lihat dulu aja bahwa ya memang itu akan berpengaruh pada hidup kita. Mungkin secara perekonomian dan lain-lain juga pasti akan berpengaruh. Tetapi yang paling penting adalah kita tahu. Yang paling penting kan tempe apa tahu? Tempe ya. Yang paling penting kan bukan sekedar kita tahu bahwa adanya tempe, tahu kalau mau ada indikasi kalau mau perang ataupun krisis-krisis yang lain di seluruh dunia ya. Kalau kita sudah tahu tuh kan yang paling penting adalah kalau kita tahu mau ngapain. Nah, jadi kalau kita tahu ada itu, kita mempersiapkannya apa ya? Mungkin kita belajar, mungkin kita belajar dan kita belajar juga gitu ya. Jadi ya kita mempersiapkan itu yang paling penting sih. Jadi kalau kita sudah tahu sesuatu, yang paling penting adalah kita mempersiapkan. Jangan hanya berpasrah tadi, bukan jangan cuma hanya berpasrah, tetapi kan Tuhan kan juga mengajarkan bukan hanya berpasrah ya, tapi juga mengupayakan gitu kan. Karena kan
Duh, aku lupa terus ya kalau ngomongin kayak ngomongin kekatolikan ya. Tapi kan ada yang bilang bahwa bukan hanya sekedar kerajaan Allah ada bukan hanya sekedar doa tapi juga mengupayakan mengupayakan mungkin sesuatu. Yang tambahan untuk anak-anak muda, kurangi beli kopi. Karena akan kena kenapa shock ya Mbak Ika ya? Soal kopi. Ya saya juga loh, saya tersinggung nih. Karena anak-anak muda sekarang sedikit beli kopi ya. Jadi itu lebih ke kesehatan juga ya, dilihat kesehatannya. Lalu selain kopi lebih banyak minum air putih gitu, karena ada kenaikan, nggak tahu ya, kalau di sosial media ada kenaikan BBM, itu akan mempengaruhi, kalau tadi ya perang itu kan akan mempengaruhi semuanya ya, kebutuhan-kebutuhan yang lain itu ya, termasuk yang kopi enggak ya, balik lagi kopi enggak sih, ternyata kopi lanjutkan, tetapi itulah anak muda sering banyak beli-beli gitu. Sebenarnya ini penting nggak sih buat kesehatan juga gitu, boleh gitu, tapi dilihat lagi misalnya online shop gitu. Nah, pay letter ya, waduh. Ya itu juga tuh ya, hati-hati sih ya, itu pay letter ya. Terus pinjol-pinjol gitu. Itu yang bahayanya sih, ketika terdesak kita nggak mempersiapkan, banyak nih iklan-iklan kayak gitu, aduh tertarik. Nah, lebih mempersiapkan itu sih. Iya. Gitu. Jadi daripada kita memikirkan perang dunia, lebih baik kita memikirkan perang yang ada di kepala kita. Asik. Sekarang kita masuk ke segmen yang terakhir. Ini saya mau minta pesan bersama untuk Kak Devi dan Kak, untuk para orang tua yang sedang mendampingi anak-anak melewati masa BAC ini, apa tips? Keren banget ya. Monggo Pak, yang sudah punya anak remaja. Belum BAC jauh. Tapi kita mempersiapkan ya, sebagai yang sudah menikah, sudah berkeluarga gitu kan ya. Atau yang belum menikah, kayak bingung nih ya, apalagi anak-anak sekarang generasi alpha tuh kritis-kritis. Ya, dia sudah pengen tahu nih besok gede mau jadi apa, dan dia dengan teknologi bisa cari, oh ini kerjaan ini kayak gini nih. Jadi ya, dengan seperti yang dikatakan tadi Devi, bahwa melihat generasi sekarang ini berbeda loh dengan generasi kita yang dulu. Dilihat apa sih kebutuhan anak-anak ya, apa keinginannya, jika itu memang kurang cocok dengan anak ya, kita nggak bisa menembak. Seperti kalau sekarang, berarti anak-anak sekarang itu kita lebih kepada realitanya aja, diskusi bahwa ini begini, kamu maunya apa. Ketika ada keinginan ya kita dukung, kalau memang itu baik ya, dengan sesuai potensi si anak ini ya kita dukung aja. Kalau memang tidak baik, dikasih tahu nih penjelasannya kenapa. Karena kalau generasi sebelumnya, orang tua kita kadang ya tadi yang dikatakan Devi ya, kurangnya literasi, tetapi bingung juga mau menjelaskan ke anak nih, komunikasinya anak gimana nih. Anak-anak sekarang kok lebih melek nih gitu. Atau sama-sama kita cari nih di dunia digital, apa sih yang kamu inginin, yuk kita cari yuk, oh ternyata gini, jadi kayak diskusi bersama. Gitu. Silahkan. Cocok banget ya. Gitu udah cukup ya. Cukup sih kayaknya. Ya paling kalau mau menambahkan, sering-sering ngobrol. Itu penting banget sih ngobrol ya. Bukan cuman ibu, tetapi juga bapak ngobrol sama anak gitu ya. Itu penting banget. Jadi orang tua dua-duanya perlu ngobrol supaya tahu. Karena kalau kita pengen tahu ya kita cari taunya dengan cara apa? Ya dengan cara selain belajar adalah yang ngobrol sama anaknya, pengennya seperti apa kan? Supaya tahu sebenarnya sudut pandang anak seperti apa, kemudian bagaimana dia berpikir, bagaimana dia ingin tahu. Saya ada satu pengalaman orang tua yang sangat kesusahan untuk menemani anaknya usia mungkin 10 tahun gitu. Kemudian waktu itu kita diskusi banyak hal. Ternyata akhirnya si bapak ini menemukan cara yang paling efektif untuk ngobrol dengan anak dengan main Mobile Legend. Jadi sampai sekarang ternyata ada banyak cara, selama orang tua mau juga belajar memahami bahwa dunia anak itu berbeda dengan dunia kita. Kalau kita mau tahu anak ya berarti kita perlu masuk ke dalam dunia anak tersebut supaya kita lebih paham betul tentang apa yang diinginkan mereka, apa yang menjadi pandangan mereka. Jadi kuncinya adalah ngobrol. Ngobrol, iya. TikTok, iya. Betul. Misalnya kalau lebih dekat dengan ayahnya, bisa dengan ayahnya, dengan ibunya dengan ibunya. Betul. Gitu. Itu sih.
Wah, lah itu. Curhat lagi nih kayak ini. Oke ya. Iya. Ada ya. Betul. Maka kan ini menjadi podcast ini kan bukan cuma untuk anak ya, tapi untuk orang tua juga, bahwa kadangkala kehadiran orang tua itu menjadi hal yang sangat penting. Jangan sampai kita berpikir bahwa orang tua menyekolahkan di tempat yang bagus, sekolah yang bagus itu sudah cukup. Karena itu sebenarnya nggak cukup. Perlu ada kedekatan emosional antara orang tua juga ke anak supaya jadi jauh lebih maksimal gitu ya. Betul, ya? Karena sekolah pertama adalah keluarga. Betul. Itu adalah keluarga. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Apa yang paling ketahuan semuanya. Ya. Maaf ya, kurang serius ya. Ayo. Santai. Biasanya ada kopi ya? Nggak ada ya? Endorse loh, yang mau endorse loh ya. Iya, mungkin UMKM panas ya. Bener, bisa endorse di sini ya. Biasanya podcast itu kan ada gelas, ada kayak gitu ya. Ininya nih merek-mereknya. Silahkan lo ya. Iya. Tolong komentar. Oke. Terima kasih untuk Kak Devi. Siap. Yes. Obrolan yang seru banget ya. Ada part 2-nya nggak? Nggak ada ya? Ada nanti lagi guys. Oke. Semoga obrolan hari ini kita semua bisa makin ngerti bahwa quarter life crisis atau KLC itu bukan hal yang sepele. Itu juga bukan akhir dari segalanya. Yes, betul. Nggak apa-apa sih kalau misalnya kita bingung sama diri kita sendiri. Tapi tenang, ada Tuhan yang asik. Betul. Nggak akan pernah membuat kita terperosok ke jurang yang Ada. Amin saudara-saudara. Amin, suster. Jangan Mas Aris, jangan Mas Aris. Saya mau mengajak audiens lagi. Pemirsa itu kalau mau yang dengerin atau nonton atau yang sekarang lagi ngerasain KLC atau punya pengalaman apapun itu, boleh tulis di kolom komentar di YouTube-nya Komsas Sekarang Panas. Ya, sini ya. Ya, Sini ya guys, bawa ini ya. lihat aja. Di sini juga boleh ya? Di sini juga boleh kan? Editor dong ya. Sini juga boleh ya. Tolong editor ya. Atau mungkin bagi orang tua yang lagi belajar gimana sih cara memahami anakku. Yes. Gimana cara memahami anakmu? Bisa juga dituliskan di kolom komentar. Jadi nggak terbatas kok, semuanya bisa. Ya, Mau betul. orang tua, mau anak-anak, nenek-nenek, kakek-kakek juga. Oh, bisa. Cucunya bisa. Bisa, mungkin kalau yang ini tinggal dengan neneknya dan kakeknya bisa juga. Gitu. Sobat Karang, terima kasih ya udah dengerin podcast kita hari ini. Selalu semangat berproses bersama Tuhan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Komsas Karang Panas biar kita nggak ketinggalan episode selanjutnya. Oke, sekarang aku mau pantun. Beli kopi di pinggir jalan. Ditemani roti bakar pandan. Quarter life crisis bukan halangan. Tuhan bimbing sampai tujuan. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Stay chill, stay blessed. Tuhan memberkati, berkah dalam.